Aku bilang sama Feren datang ke rumahku yuk. Ngapain? Makan. Oh, kapan kok? Oh, hari Kamis jam 4 sore. Misal ya. Dibandingkan sama nih, Feren datang ke rumahku yuk. Ngapain? Makan. Kapan kok? Mungkin Kamis atau mungkin juga Sabtu atau bisa jadi Senin. Tapi bisa jadi bulan ini dan bulan depan. Kira-kira Feren lebih mengharap yang mana? Yang pertama sih yang jelas. Lebih expecting yang pertama dan lebih akan menyiapkan diri untuk yang pertama. Betul kan ya? Kalau orang sudah yakin rezeki Allah itu ada pada dia, maka dia akan berusaha dengan sekeras itu. Kalau benar orangnya. Kalau salah, maka pemahaman salah itu akan membuat dia merasa begini, sudah rezeki udah nggak usah ngapa-ngapain. Berarti dia nggak yakin. Nah itu. Itu berarti dia nggak yakin. Nggak yakin. Maka gitu dia nggak nyiapin pakaian untuk datang ke acara itu. Dia nggak nyiapin apapun. Dia nggak naik angkot. Dia nggak bikin janji dan segala macam. Lagi-lagi menjadikan ini sebagai tameng, keengganannya dia untuk ini dan itu. Kenapa statement itu bahaya banget? Karena most Indonesians pakai itu sebagai tameng. Betul. Makanya itu nanti perlu kita bahas sejam atau 2 jam. Wajir. 1 jam banget. 2 episode full itu berarti di week 3. Sebelumnya aku pengen kasih satu ini kalau boleh. Aku pengen kasih satu. Lu pernah nonton Sherlock Holmes? Yang mana? Yang Benedict Cumberbatch. Pernah? Judulnya Appointment in Summer Rock. Yang mana tuh? Ada, jadi gini ceritanya. Summer Rock. Jadi Appointment in Summer Rock cerita begini. Ada orang ceritanya ini cerita fiksi ya. Ada orang kerja di Baghdad. Baghdad tuh salah satu kota dengan pasar terbesar di dunia. Oke. Nah, dan dia punya bos dong, karena dia kerja di sana. Nah, suatu waktu dia itu ketika lagi mau kerja di pasar Baghdad tuh, dia kaget karena ketemu malaikat maut. Malaikat maut kaget juga ketemu dia. Jangan tanya dalil ya, ini cerita ya. Yeah. Ketika dua sama-sama kaget, lalu kemudian orang ini langsung lari ketemu bosnya. Bos, pinjem kuda yang paling cepat, aku mau kabur. Kenapa? Malaikat mau nyari aku. Dia langsung bawa kuda langsung kabur ke kota namanya Samarra. Samarra ini adalah kota berjarak sekitar 60 km dari Baghdad lah kira-kira. Nanti coba dicek lagi 45 atau 60 km atau 85 lupa aku. Nah, tiba-tiba setelah itu malaikat mautnya datang kepada bosnya. Itu anak buahmu kemana? Dia bilang tadi mau kabur ke Samarra. Tahu nggak kata malaikat maut itu apa? Oh, pantesan aku kaget. Kenapa? Dalam catatanku aku nyabut nyawa dia di Samarra. Oh, baru ngerti. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menghindari takdirnya, dia akan sampai ke situ. Itu pemahaman secara tawakal. Tapi ketika dia di sisi ikhtiar tidak bisa begitu. Ketika ikhtiar dia harus ngitung ikhtiarnya. Aku pengen dapat duit 50 juta. Berarti either kamu jualan barang 5.000, 10.000 biji, atau lu jual barang 5 juta 10 biji. Itu make sense. Tapi nggak mungkin kamu bilang aku jualan kacang yang harganya 1.000, keuntungannya 100 per bungkus dan sisakan kepada Allah sisanya. Gue sabar, gue masih penasaran. Lo ngerti yang kenapa malaikat maut tadi kaget nggak? Ayo lo. Udah mukanya ekspresi. Udah, ya nanti aja selesai ini dijelasin lagi. Intinya dia kaget kenapa ketemunya di sini. Gue mau ambil nih orang karena catatannya di sana. Samarra. Ternyata dia malaksana. Bener. Jadi malaikat maut ditugasinnya mencabut nyawa orang ini di kota Samarra. Dia ketemunya di sini kan? Di Baghdad. Kok di sini? Harusnya di sini. Hai. Dari tadi lu kagak ngerti. Ya Allah. Tuh kan gue tuh gagal 2 kali loh.